Di ujung tenggara Gunung Kidul, terhampar sebuah desa yang mencumbu samudra. Desa dengan luas lebih dari 6.000 hektar, dipeluk perbukitan dan terbentang seperti hamparan doa yang panjang. Konon, desa ini terbentuk dari sebuah legenda. Kesaktian tokoh yang dapat mengubah 7 tongkat menjadi 7 buah pohon joa. Wit joa jejer pitu. Dan akhirnya desa ini diberi nama Jepitu. Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Bukan hanya desa dengan keindahan alamnya yang nyata. Ia juga tentang daya hidup yang bersahaja. Hamparan ladang hingga semilir semak jati menjadi nafas sehari-hari. Bahkan laut tidak hanya tentang batas, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan perekonomian yang luas. Tebing-tebing kars juga bukan sekedar bentuk rupa. Ia adalah saksi ketangguhan para warganya. Ketangguhan itu bukan hanya milik segelintir saja, tapi tersebar, hidup dan bertumbuh di 10 padukuhan yang menjadi denyut nadi desa ini. Jepitu terbagi ke dalam 10 padukuhan. Masing-masing padukuhan membawa watak, potensi, dan kekuatannya. Mereka membentuk mozaik kehidupan yang utuh, mewakili rupa Jepitu yang sesungguhnya. Diawali dengan Dusun Pelem. Dusun ini bisa dibilang menjadi pusat lalu lalang anak-anak kelurahan Jepitu mendapatkan pendidikan. Di tengah dusun ini, berdirilah SMP Negeri 2 Girisubo dan SMK Negeri 1 Girisubo. Gedung sekolah yang mungkin tidak tampak megah, namun kelas-kelas di dalamnya menyimpan mimpi-mimpi yang nanti akan berujung indah. Di tengah bangunan keduanya, terletak sebuah lapangan yang cukup luas, tempat di mana warga Kelurahan Jepitu memanfaatkannya untuk kegiatan desa yang membutuhkan tempat lapang yang terbuka. Dusun Pelem juga menjadi pusat jual beli hewan. Di perbatasan dusun ini, berdirilah pasar hewan yang buka setiap pagi pon. Sebuah tempat yang tidak hanya menjadi fasilitas peningkatan ekonomi dan urusan jual beli. Ia hadir sebagai ruang pertemuan dan menjalin persaudaraan yang diwariskan di setiap generasinya. Tidak hanya pasar hewan, setiap pon di Kelurahan Jepitu juga membuka pasaran. Lain dengan pasar hewan, Pasar Pon Jepitu terletak di Dusun Jepitu, salah satu dusun yang ada di Kelurahan Jepitu. Tepat di padukuhan inilah pasar tradisional yang hanya buka pada hari pon dalam penanggalan Jawa dibuka. Hari yang selalu dinanti saat jalanan desa dipenuhi pedagang dan pembeli dari berbagai penjuru. Tak jauh dari kawasan pasar terdapat sebuah terminal kecil yang memiliki peran penting bagi warga padukuhan Jepitu. Berbeda dengan terminal pada umumnya, tempat ini hanya benar-benar aktif setiap hari pon. Di hari itu, kendaraan bak terbuka, bus-bus kecil berkumpul untuk mengantar para penjual dan pembeli dari padukuhan lain menuju pasar. Suasananya tidak seramai terminal kota, namun tetap hidup dengan obrolan-obrolan yang ada. Ya, Jepitu adalah padukuhan yang dapat dibilang menjadi pusat peradaban. Hal ini dapat kita lihat melalui letaknya yang strategis. Sebab, memasuki padukuhan Jepitu, suasana hangat langsung menyambut. Di dekat pintu masuk, deretan rumah warga berdiri rapi, bersisian dengan warung-warung sembako yang menjadi tempat warga saling bertemu dan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tak jauh dari Dusun Jepitu, berdirilah Padukuhan Ngelaban. Padukuhan luas di antara perbukitan kars yang di dalamnya menyimpan sebuah anugerah alam yang telah menjadi sumber kehidupan selama puluhan tahun. Goa Luweng Pule Jajan, lubang vertikal sedalam puluhan meter yang menyimpan harapan masyarakat akan ketersediaan air bersih. Melalui goa ini, infrastruktur pipa yang dibangun masyarakat setempat menjadi jembatan penghubung antara sumber daya alam dan kebutuhan domestik. Kerja keras gotong royong membangun jaringan pipa telah mengubah tantangan geografis menjadi solusi berkelanjutan. Ya, sebuah solusi di mana manusia dan alam menemukan keseimbangan.
dalam menghadapi keterbatasan yang ada. Tidak hanya Dusun Ngelaban yang berhasil menciptakan sebuah inovasi berkelanjutan. Salah satu padukuhan di Kelurahan Cepitu bernama Senggani juga memiliki inovasi bernama Lumbung Pangan. Keberadaannya mencerminkan cara masyarakat mengelola sumber daya alam secara bijak, beradaptasi dengan kondisi lingkungan, serta membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Lumbung pangan menjadi strategi utama menghadapi musim paceklik atau kekurangan pangan. Lahir dari pengetahuan mendalam masyarakat tentang siklus alam, pola tanam, dan pengelolaan stok pangan. Lumbung pangan di Padukuhan Senggani juga sering menjadi simbol persatuan, tempat berkumpul warga, serta media pewarisan nilai-nilai kebersamaan kepada generasi muda. Di Senggani, lumbung pangan menjadi tanda kesiapsiagaan menghadapi musim kering. Sementara di Padukuhan Manuan, hasil bumi yang berhasil dipanen dirayakan dengan nuansa kebudayaan. Di Padukuhan Manuan terdapat perayaan kirim doa kepada leluhur setelah panen hasil bumi, yang dikenal dengan janggrong atau teledek. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melestarikan adat budaya, serta bentuk permohonan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Manuan menjadi salah satu dusun dengan tingkat kebudayaan dan tradisi yang cukup mendalam. Padukuhan ini memiliki beberapa tempat bersejarah. Salah satunya adalah Watu Dukun, yang merupakan sebuah tempat yang awalnya dikenal sebagai tempat pesanggerahan masyarakat sekitar. Di sana terdapat kayu besar sebagai penanda arah ketika masyarakat pergi ke ladang atau alas. Ladang memang menjadi tempat penting bagi warga Kelurahan Cepitu, sebab kebanyakan warga bermata pencaharian sebagai petani. Seperti halnya di Padukuhan Pudak, tanah di Pudak adalah sumber kehidupan. Sebagian besar warganya adalah petani tangguh. Lahan-lahan mereka ditanami beragam palawija. Ada ketela yang menjadi bahan pokok, umbi-umbian yang tersembunyi di dalam tanah, hingga jagung dan kacang yang tumbuh subur. Pudak mungkin hanyalah sebuah titik kecil di peta Gunung Kidul. Namun, di dalamnya tersimpan cerita besar tentang alam yang asri dan kebudayaan yang masih lestari. Di Pudak, ada sebuah tradisi yang terus dijaga dengan tulus. Setiap malam pon tiba, gema gamelan akan memecah sunyi. Ini bukan sekedar latihan. Ini adalah cara mereka merawat jiwa. Para sesepuh menurunkan ilmunya dan generasi muda menyambutnya dengan bangga di balik perbukitan Cepitu bagian utara. Namun di balik lengkung perbukitan Cepitu Utara, tersembunyi Dukuh Klumpit, pecahan kecil dari Padukuhan Pudak. Padukuhan Klumpit kini berdiri sendiri. Meski sederhana, Klumpit adalah saksi bisu kehidupan yang tak jauh beda dengan dukuh lain di sekitarnya. Sebagian besar penduduknya adalah para tetua yang menjaga warisan dan tradisi dengan penuh kasih. Wajah muda memang jarang terlihat, tapi disinilah kekuatan sesungguhnya bersemi. Kehangatan dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Setiap yang datang disambut layaknya keluarga. Ini bukan sekadar tradisi, tapi bahasa cinta yang merajut kehangatan di tengah kesederhanaan Klumpit. Dan seperti Klumpit yang setia menjaga nilai-nilai kebersamaan, terdapat juga Padukuhan Karanglor yang memelihara budaya Jawa lewat irama gamelan, panggung wayang kulit, dan kisah leluhur yang tetap dihormati. Karanglor juga tumbuh subur dalam alunan seni karawitan. Gamelan yang ditabuh dengan penuh penghayatan mengiringi setiap upacara dan perayaan. Karawitan bukan sekadar musik, ia adalah ruh dari kebersamaan dan identitas warga. Namun, Kelurahan Cepitu tidak hanya tentang perbukitan kars saja. Kelurahan ini juga memiliki padukuhan yang memiliki pesona pesisir yang luar biasa. Padukuhan Pendowo mencakup 3 pantai utama, yaitu Sedahan, Dadapan, dan Greweng.
yang masing-masing memiliki pesona berbeda. Mulai dari pasir putih yang membentang luas, jebur ombak yang khas, hingga tebing kars yang menjadi latar indah matahari terbit. Wisatawan yang datang tak hanya membawa pulang potret-potret yang indah, tetapi juga cerita tentang keramahan warga, gotong royong yang erat, dan semangat menjaga alam serta budaya. Pendowo adalah bukti bahwa pariwisata dan tradisi dapat berjalan beriringan, membentuk identitas yang membanggakan dan berkelanjutan. Dari riuh pesisir dan kemeriahan budaya di Pendowo, langkah membawa kita kembali ke ujung perbukitan Kalurahan Jepitu. Di sanalah tersembunyi sebuah padukuhan yang namanya terdengar seperti pesan sekaligus doa. Jangan mati. Tempat yang mengajarkan arti bertahan di tengah terpencilnya akses dan derasnya waktu yang terus berjalan. Di padukuhan ini, tangan-tangan petani menorehkan harapannya di ladang yang luas. Menanam usia di setiap jengkal tanah. 34 keluarga menjadi satu. Kebersamaan tetap tumbuh di tengah keterbatasannya. Akses yang terpencil dan sinyal yang enggan menyapa tak pernah mampu memadamkan nyala semangat yang membara, yang membangun rumah dari keteguhan, keikhlasan, dan cinta kepada tanah kelahiran. Sebuah padukuhan yang mengajarkan arti keteguhan dan kedamaian hidup dalam kesederhanaan. Sebuah cerita amerta, sebuah rumah abadi, suatu ladang harapan. Jangan mati. Itulah 10 padukuhan yang ada di Kalurahan Jepitu. Dari Pelem yang ramai pasar hewan dan syarat cerita leluhur, Jepitu sebagai pusat denyut ekonomi dan pendidikan, Ngelaban dengan inovasi pengelolaan airnya, hingga Senggani yang menjaga lumbung pangan demi ketahanan hidup. Dari Manuan dengan tradisi adat dan sejarah Watu Dukun, Pudak dengan harmoni karawitan dan ladang Polowijo, Klumpit yang hangat dalam kesederhanaan, Karanglor yang memelihara budaya dan spiritualitas, Pendowo yang memadukan pesona pantai dan tradisi, hingga Jangan Mati yang teguh bertahan di tengah keterbatasan. 10 padukuhan ini membentuk mozaik kehidupan yang utuh. Perpaduan alam, pertanian, pariwisata, budaya, dan daya juang yang menjadi wajah sejati Kalurahan Jepitu.